Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan, kemudahan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga yang belum yang lagi sakit disembuhkan, yang lagi dalam kesusahan segera mendapatkan solusi, terus yang belum menemukan kebahagiaan semoga segera menemukan kebahagiaan, amin. Jadi kemarin tuh saya di DM untuk mengetahui burung sud diem. Nah dia jadi begitu DM-an kalau saya itu setelah dari Gunung Lawu itu bagaimana kelanjutannya. Jadi begini, masa transisinya itu saya tuh lama teman-teman, lama, dan saya dalam menjalani kehidupan setelah dari Gunung Lawu itu setelah saya dibawa ke gunung itu oleh yang Lawu, maka saya berasa hidup di dua alam teman-teman. Di dua alam itu jadi terkadang saya itu ketika tidur itu melihat tubuh saya ini sedang tidur itu saya lihat teman-teman, lihat putra, lihat suami saya. Maka terkadang itu saya itu takut hidup di dua alam itu begini ya, kalau nyawa saya bisa kembali lagi ke raga saya ini teman-teman. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang di luar logika, di luar nalar ya, cuman ya itu memang saya alami gitu. Jadi tidak mengada-ada, memang saya alami, memang kejadiannya memang seperti itu. Jadi wallahu alam, hanya Allah yang tahu apa yang terjadi pada saya. Dan saya tuh berasa roh saya tuh keluar dari tubuh saya tuh, saya berasa. Mungkin kalau orang itu yaitu kalian dinamakan rogo sukmo atau sukmo yang keluar dari jasadnya lalu kembali lagi. Dan dalam semalam itu saya bisa kemana-mana teman-teman. Saya bisa kadang dibawa ke Gunung Lawu, kadang ke Gunung Semeru, terkadang saya dibawa ke Parangkusumo, terkadang saya pernah dibawa ke Rodoh. Itu setelah saya tanyakan sama Mbak Ita sama Mas Ano, Rodoh itu apa, ternyata Rodoh itu adalah salah satu tempat di Mekah atau makamnya Nabi. Saya nggak tahu kalau itu makamnya Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya saya hanya bisa bersyukur teman-teman, bersyukur dan bersedih. Bersedihnya kenapa kok saya bisa begini, bersyukurnya ya alhamdulillah saya bisa mendatangi tempat-tempat itu walaupun tanpa bisa dinalar oleh pikiran dan logika. Alam itu nggak bisa dinalar. Jadi kejadian setelah saya dibawa ke Gunung Lawu itu saya mengalami masa transisi yang sangat lama, sangat panjang, di mana saya ini sering mengalami kesurupan. Nah pada puncaknya itu, yang mana pada puncaknya saya mengalami tidak sadarkan diri selama seminggu di rumah sakit. Jadi selama seminggu di rumah sakit itu saya tidak sadar, tetapi saya masih bernafas terus. Cuman perasaan sewaktu saya itu sadar teman-teman, saya itu berasa waktu tidak sadar itu saya berasa dibawa oleh kakek sama nenek saya, sama bude saya. Jadi bude saya itu sudah meninggal di tahun 2000. Jadi bude saya itu meninggalnya di tahun 2001, sedangkan kakek saya itu meninggal di tahun 94. Jadi 94, terus bude saya itu meninggal di tahun 2001. Jadi kejadian itu terjadi waktu itu saya berasanya dibawa sama bude saya sama kakek saya. Jadi bude saya tuh megang tangan
kiri, kakek saya itu megang tangan kanan. Saya tuh perasaan dibawa ke kalau orang Jawa itu cembreng dulu teman-teman, pasar malam. Tapi semuanya tuh putih semua teman-teman, putih semua. Terus ada satu ketika si mbah saya ini bilang begini, udahlah Sri, kamu kesini aja ikut mbah, ikut Bude, nanti kamu tidak akan merasakan rasa sakit lagi, kamu akan enak tinggal di sini ya kan, mau main tinggal main, mau makan ya tinggal makan, nggak berasa sakit lagi, kan tubuhmu sakit, kata mbah saya itu seperti itu. Terus tiba-tiba tuh datang laki-laki yang berkuda itu, yang laut tuh datang terus ngerebut saya. Mbah saya tuh ditendang gitu. Terus yang laut tuh bilang gini, kamu kalau ingin ingin cucumu lebih baik, kembalikan karena belum saatnya dia ada di sini gitu. Nah setelah itu si mbah saya ini bilang sama saya, Sri, nanti kamu nek wis pulang inget ya pesan sama bapakmu itu bilang mau ada yang datang ya mbah. Terus akhirnya saya dibawa sama yang laut itu, dinaikkan ke kuda. Terus yang laut itu berkata begini, kamu wis mulia kayak dalane. Saya ditunjukkan jalan kecil banget teman-teman, saya ditunjukkan jalan terus mulai kata gitu. Terus akhirnya saya sadar itu jam 4 sore itu, kata keluarga saya itu sadar. Nah ketika saya sadar, saya itu bilang sama bapak saya begini, Pak, nanti disuruh Mbah Kartomidin mau ada tamu. Mbah Kartomidin ini simbah saya, jadi kakak laki-laki dari simbah perempuan saya ini juga orang pinter teman-teman, orang pinter. Dulu itu Mbah Kartomidin itu orang yang dipercaya untuk nikah ke. Terus kalau orang itu ngantenan itu bubak kawa kayak gitu tuh simbah saya ini. Terus simbah saya itu juga sering kadang tuh ke Keraton Solo, nggak tahu katanya suruh jamasin pusaka atau apa, saya nggak tahu. Akhirnya bapak saya ini terus tanya, terus mbah ngomong apa meneh Duk, ora kok mengkon Mbah Kartomidin kon mrene arep enek tamu. Terus bapak saya tuh, oh ya Pak mulai ya, aku njaluk apa, bakso gitu. Memang saya tuh sukanya bakso ya teman-teman, bakso. Iya aku tak kayak bakso. Terus akhirnya saya ingat betul jam 6 sore itu bapak saya ini datang sama tetangga saya, namanya bapaknya Rintan gitu, dia punya anak laki-laki namanya juga. Terus akhirnya datang tuh. Nah ketika bapak saya itu datang teman-teman, saya melihat juga persamaan itu orang yang tinggi besar, ada bulunya, mukanya hijau, ada taringnya, matanya merah melotot, ada taringnya tuh ke atas gini teman-teman ya. Nah, mungkin itu yang dinamakan buto hijau ya, rambutnya riok itu. Terus misalkan teriak-teriak, oh sopo gitu. Terus saya takut. Terus akhirnya saya di situ kesurupan. Terus Mbah Kartomidin ini kan ini menurut cerita keluarga saya ya, karena saya kesurupan kan tidak tahu. Menurut cerita keluarga saya bahwasanya saya ini dinaungi oleh yang sampun nyawa. Jadi di dalam kesurupan itu saya berinteraksi sama mbah saya itu, ditanya, lah kowe iki sapa, kamu tuh siapa, katanya gitu. Aku Pangeran Sambernyawa, katanya. Lah Pangeran Sambernyawa mau ngapain masuk ke tubuh cucu saya, katanya. Enggak, aku mau ngomong, kata Pangeran Sambernyawa. Terus kata kakek saya begini, nggak usah, wong udah ada mbahnya, udah ada ibunya, bapaknya,
nggak usah dimomong, biar orang tuanya saja yang ngomong. Terus katanya tuh jadi si mbah saya ini saya ludahin teman-teman, mulutnya tuh saya langsung saya ludahin gitu. Terus Mbak Kartomudan tuh bilang gini, lah kok gue putu kok mbak ajari orang ini, cucuku kok kamu ajarin untuk ngeludahi saya, katanya gitu. Terus yang sambernya ini bilang gini, Kartomidin, kamu sama saya tuh tuan saya, kenapa kamu nggak boso, katanya gitu. Terus lah ini lo cucuku kan aku kan boso, katanya. Yora wong kamu itu satu pangeran samber nyowo. Terus Mas Dani bilang begini, lah nggih kula ngertos senuwun jenengan pangeran samber nyowo. Ya saya tahu kamu sinuwun, kamu pangeran samber nyowo, tapi ini kan putu saya, katanya. Terus kamu pergi saja, katanya gitu. Terus pangeran samber nyowo ini bilang begini, kamu kalau tidak mengizinkan saya ngomong cucumu ini, maka kamu sama anak cucumu sak jendelabengmu bakal saya matikan, kayak gitu. Terus mbak saya bilang, yo aku kok mbok mati kayak itu salahnya apa? Salah saya itu apa sama keluargamu, sama kamu apa bocah ini dulu waktu di gunung itu ngambil apa dari tempatmu? Enggak, gitu. Orang enggak ngambil apa-apa, tapi saya hanya ingin ngomong, gitu. Terus mbak saya bilang gini, lah kalau kamu mau ngomong, kamu nanti ngerepotin enggak, katanya gitu. Enggak, saya tidak akan merepotin dan saya tidak akan minta makan, gitu. Terus kata yang sambernya ini, saya hanya ingin ngomong anak ini maksudnya saya dan telah turune gitu, dan keturunan saya, kata gitu. Terus si mbah saya ini bilang gini, ndak enten ada hubungan apa saya anak cucu saya, anak cucu dia dengan sampean, katanya gitu kan. Terus yang sampean itu bilang begini sama mbah saya itu, kamu itu orang pinter kok tapi pekok, katanya gitu. Jadi saya tuh mekok-mekok ke simbah saya. Terus wes meneng aku wong pinter tapi kok pekok, katanya gitu. Terus udah gitu simbah saya ini bilang gini, lah ini kan anaknya menungso, katanya gitu. Suatu saat nanti pasti akan menjalani kehidupannya untuk menjalin sebuah keluarga. Bagaimana, katanya. Terus kata yang samanya, ya aku itu hanya ngomong, ya kalau mau nikah ya emang takdirnya nikah, dan anaknya ini nanti laki-laki, pertama itu anaknya bocah iki laki-laki, katanya itu. Terus dia itu bilang gini, Mbak Samernyawa itu, aku sak jroning melu bocah iki ora bakal keluwen, tidak akan kelaparan, maka kamu nggak usah maksudnya tuh mencegah yang sambernya itu ikut saya tuh jangan dicegah, katanya begitu. Terus mbak saya kan ngaku kalah ilmu, kalah dhuwur kan. Terus akhirnya diizinkan lah yang sambernya itu ikut saya. Nah pada akhirnya ya sampai saat ini teman-teman yang sambernya itu ikut saya, memang benar perkataan dari yang sambernya itu, dia tidak akan membuat saya kelaparan, itu memang benar. Semenjak yang sambernya itu ikut saya, ya rezeki kan dari Allah ya teman-teman, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kita kan ada usahanya, tapi alhamdulillah semenjak ada yang sambernya ini saya nggak pernah kelaparan. Dilalahnya ada aja rezeki teman-teman, ada aja rezeki, ada jalannya. Jadi ya alhamdulillah lah, saya bersyukur karena selama ini saya juga tidak ibaratnya ngasih minyak, ngasih bunga, ngasih apa, saya nggak pernah. Jadi yang sambil ini ikut dengan saya dan pernah ngasih satu batu merah delima ke saya untuk saya telan gitu, saya makan. Memang saya telan batu merah delima itu, jadi itu hanya saya keluarkan sekali. Jadi
untuk tamu-tamu saya, semua tamu-tamu saya yang pernah datang ke saya, yang sudah saya lihat. Mungkin ada yang bertanya, kok Bu bisa ngelihat hanya dari tangan? Ya saya bukan lihat dari tangan, pokoknya kalau ada orang yang ke rumah saya tuh seperti melihat ada gambaran kartun gitu loh teman-teman. Film kartun dari kehidupan orang yang datang ke saya begitu loh. Jadi saya tuh bisa melihat, dan mungkin hampir semuanya yang saya katakan tepat itu ya mungkin Allah memberikan kemampuan pada saya melalui tangan saya gitu. Kalau saya mah hanya manusia biasa, saya bukan siapa-siapa. Allah yang memiliki segala kuasa ya teman-teman. Jadi itu sampai yang Sampurnia itu ikut saya, dan sampai putra dan pedang itu masih ada sampai sekarang, masih ada. Pedang dari Gunung Lawu itu kalau yang bertanya masih ada atau tidak, itu masih ada pedangnya, ada di rumah saya. Jadi suatu saat nanti ketika putra sudah sunat dan sudah itu, pedang itu akan saya berikan ke putra, dan akan saya ajak putra untuk naik ke Gunung Lawu, sowan ke mbahnya gitu teman-teman. Demikian ya teman-teman, perjalanan hidup saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya kembali lagi, saya hanya manusia lumrah, tempatnya salah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya mohon dimaafkan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung udah berkicau dah.